Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Surati Putri dengan NPM 202310500107. Saya dari kelas R4B. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan operasi matriks. Nah, apa aja sih yang dibahas di dalam bilangan operasi matriks ini? Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bilangan operasi matriks. Ada penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan juga perkalian matriks. Disimak ya video selanjutnya. Let's have a ball. Teman-teman, sebelumnya kita harus tahu nih, apa itu operasi matriks. Nah, operasi matriks adalah operasi terhadap dua atau lebih matriks. Matriks juga dapat disebut dengan operasi aljabar matriks. Nah, pada dasarnya operasi matriks ini meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada matriks. Nah, selanjutnya ada penjumlahan pada matriks. Nah, apa sih penjumlahan pada matriks itu kayak gimana? Nah, operasi penjumlahan pada matriks dapat dilakukan pada dua matriks yang memiliki ukuran yang sama. Aturan penjumlahannya yaitu menjumlahkan elemen-elemen yang letaknya bersesuaian pada kedua matriks. Operasi matriks sebenarnya tidak jauh beda dengan operasi penjumlahan pada umumnya. Tapi, dalam operasi penjumlahan matriks ini memiliki syarat dan ketentuan untuk menjumlahkannya. Nah, apa sih syaratnya itu? Nah, syarat matriks pada penjumlahan ini matriks bisa dijumlahkan apabila dua matriks harus memiliki jumlah ordo yang sama, misalkan 2 kali 2, 3 kali 2. Nah, sebelumnya ordo itu apa sih? Ordo matriks adalah ukuran yang menyatakan baris dan kolom itu sama. Misalkan di dalam matriks A itu terdapat 2 baris dan 3 kolom. Nah, si matriks B juga harus memiliki 2 baris dan 3 kolom. Nah, baru itu disebutkan ordo yang sama, 2 kali 2 dan 3 kali 3. Nah, contohnya ini dalam contoh terdapat dua matriks dengan operasi penjumlahan matriks di atas memiliki 2 ordo sehingga kedua komponen dapat dijumlahkan. Nah, di sini ada contohnya A plus B, berarti matriks A ditambah dengan matriks B. Matriks A terdapat dengan ada A1, A2, A3, dan A4. Matriks B terdiri dari B1, B2, B3, dan 4. Nah, kemudian kita apakan nih dalam aturan penjumlahannya? Nah, kita jumlahkan matriks A ditambah matriks B. Nah, baris pertama si matriks A ditambahkan dengan baris pertama dari matriks B. Baris pertama kolom pertama. Nah, kan baris pertama kolom pertama berarti A1 ditambah B1, A2 ditambah dengan B2, A3 ditambah dengan B3, A4 ditambah dengan B4 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi di sini ada contoh soal. Nah, dalam contoh soal ini tentukan matriks E ini plus ya, X plus Y sama dengan Z. Nah, maka tentukanlah matriks Z. Nah, di sini ada matriks X dan Y. Matriks X terdiri dari 1, 5, 4, dan 2. Matriks Y terdiri dari 3, 5, 2, dan 6. Nah, kita tambahkan nih matriks X ditambah dengan matriks Y. Nah, kita kayak yang tadi ya, aturan menjumlahkannya itu yaitu baris pertama dan kolom pertama dari matriks X ini kita jumlahkan dengan baris pertama dan kolom pertama matriks Y. Berarti kita 1 ditambah 3, 5 ditambah 5, 4 ditambah 2, 2 ditambah 6. Nah, hasil dari matriks X ditambah
matriks Y itu berarti hasilnya itu matriks Z. Nah, hasilnya itu berarti 1 plus 3, 4. 5 plus 5 berarti 10. 4 plus 2 berarti 6. 2 plus 6 berarti 8. Jadi hasilnya yaitu 4, 10, 6, 8. Jadi yang ditanyakan itu kan tadi tentukanlah matriks Z. Berarti matriks Z-nya ini sudah ketemu nih. Hasil dari penjumlahan X dan Y. Matriks Z-nya itu yaitu 4, 10, 6, dan 8. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengurangan pada matriks. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih operasi penjumlahan matriks. Nah, sekarang kita akan membahas operasi pengurangan pada matriks. Sebenarnya teman-teman, cara pengerjaan penjumlahan dan pengurangan ini konsepnya itu sama saja ya. Nah, syaratnya pun tidak jauh beda dengan matriks penjumlahan. Syaratnya yaitu matriks harus memiliki ordo yang sama sehingga bisa dioperasikan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh pengurangan pada matriks. Nah, sebenarnya sama aja ya pengurangan dan penjumlahan kayak tadi, cuma ini bedanya itu kan dikurang ya pengurangan. Nah, contohnya di sini ada matriks X dan matriks Y. Matriks X dikurangi matriks Y. Nah, maka tentukanlah matriks Z. Kita akan menentukan matriks Z hasil dari pengurangan matriks X dan Y. Di sini ada matriks X. Matriks X terdiri dari 7, 9, 3, dan 2. Matriks Y terdiri dari 3, 5, dan 2, 6. Nah, sama nih aturannya kayak tadi. Baris pertama dan kolom pertama dari matriks X dikurangi dengan baris pertama dan kolom pertama dari matriks Y. Nah, ini berarti ada 7 dan 3 ya. Berarti 7 dikurangi 3, 9 dikurangi 5, 3 dikurangi 2, dan 2 dikurangi 6. Nah, berapa sih hasil Z-nya? Kita kurangkan nih. Pengurangan kan ini, dari penjumlahan sekarang pengurangan. 7 dikurangi 3 yaitu 4. 9 dikurangi 5, 4. 3 dikurangi 2, 1. 2 dikurangi 6, min 4. Jadi, hasil Z-nya itu yaitu 4, 4, 1, min 4. Nah, selanjutnya ada contoh penjumlahan dan pengurangan. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui ternyata matriks penjumlahan dan pengurangan ini bisa dijadikan satu. Maksudnya kayak perhitungannya sama. Misalkan kayak contoh ini ya. Kayak misalkan ini matriks A, B, dan C. Nah, matriks A plus B plus min C. Nah, berarti hasilnya D ya. Berarti kita tentukan matriks D. Nah, ini tuh caranya kayak gini, sama aja kayak tadi, cuman ini ada penjumlahan dan pengurangannya digabung. Di sini ada sama kayak tadi ya peraturannya. Baris pertama, kolom pertama dari matriks A, B, dan C ini dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, ini kan kita contohnya berarti di matriks A ada 2, 1, 3, dan 2. Matriks B ada 7, 8, 6, dan 7. Matriks C ada 5, 4, dan 6, dan 8. Nah, kita jumlahkan dulu nih sama dikurangkan dari masing-masing baris dan kolom pertama dari matriks tersebut. 2 tambah 7 dikurangi 5. Selanjutnya 1 ditambah 8 dikurangi 4. 3 ditambah 6 dikurangi 6. 2 ditambah 7 dikurangi 8. Nah, hasilnya kita berarti jadilah hasil D ya, hasil dari penjumlahan dan pengurangan matriks tersebut. 2 ditambah 7 dikurangi 5 hasilnya 4. 1 ditambah 8 dikurangi 4 hasilnya 5. 6 ditambah 6 dikurangi 6 berarti hasilnya 3. 2 ditambah 7 dikurangi 8 hasilnya 1. Berarti matriks D-nya itu yaitu 4, 5, 3, dan 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas operasi perkalian pada matriks. Nah, operasi perkalian pada matriks ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada perkalian matriks dengan matriks. Yang kedua ada perkalian matriks dengan skalar. Yang ketiga ada transpose matriks. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Ini ada perkalian matriks dengan matriks.
Nah, operasi perkalian matriks dapat dilakukan pada dua buah matriks A dan B jika jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Nah, aturan perkaliannya yaitu misalkan AMN dan BNK sama dengan CMK, di mana elemen-elemen dari C yaitu CIJ merupakan penjumlahan dari perkalian elemen-elemen A baris I dengan elemen-elemen B kolom J. Nah, di pinggirnya ini juga ada contoh nih, contoh dari perkalian matriks dengan matriks. Di sini ada matriks A dan matriks B. Nah, ini matriks A itu terdapat 2 baris dan 3 kolom, sedangkan matriks B terdapat 3 baris dan 2 kolom. Nah, yang dimaksud dari jika jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B ini kayak gini. Nah, ini berarti kan kolom matriks A ini kan ada 3 ya, kolomnya itu 1, 2, 3. Nah, si jumlah baris dari matriks B juga ada 3 baris. Jadi di sini ada matriks A-nya 3 kolom, matriks B-nya 3 baris. Nah, maka A23, B32 sama dengan C22. Nah, dijumlahkan nih. Jumlahkannya AK plus BL ditambah CM. Nah, ini tuh perkalian matriks nomor itu baris pertama dari matriks A dikalikan dengan kolom matriks B. Di sini kan ada kolom matriks B itu ada KLM NOP. Nah, sedangkan matriks B itu ada A, B, C, D, E, F. Nah, kita kalikan nih. Baris pertama, kolom pertama dari A kita kalikan dengan baris pertama dan kalikan kolom nih. Kan kolom ini yang segini, kolom ini ke bawah ya, baris ini ke pinggir. Kita kalikan dulu nih. A dikali K ditambah B dikali L ditambah lagi C dikali M. Nah, kemudian selanjutnya kita baris pertama dari A itu kalikan lagi ke kolom kedua dari B. A dikali N dikali O dikali P. Kemudian selanjutnya kita baris kedua dikalikan kolom dari B. D dikali K dikali E dikali L ditambah F dikali M. Kemudian selanjutnya kita baris yang ini tetap kita kalikan dengan kolom kedua dari B. D dikali N, E dikali O, F dikali P. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada contoh soal perkalian matriks dengan matriks nih. Di sini ada matriks A dan matriks B. Matriks A terdiri dari 3, 2, 4, 4, 3, 5. Matriks B terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita kalikan nih. Baris pertama matriks A kita kalikan dengan kolom 1, 2 matriks B. Yang baris kedua kita sama lagi nih. Baris kedua dari matriks A kita kalikan dengan kolom matriks kolom 1, 2 matriks B. 3 dikali 1 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, sekarang nih, kemudian pinggirnya lagi si kolom keduanya. 3 dikali 2 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 8. 4 dikali 6 sama dengan 24. Kemudian kita ke baris kedua dari matriks A dikalikan dengan kolom 1, 2 matriks B. 4 dikali 1 sama dengan 4. 3 dikali 3 sama dengan 8 sama dengan 9. 5 dikali 5 sama dengan 25. Selanjutnya 4 dikali 2 sama dengan 8. 3 dikali 4 sama dengan 12. 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, ini tuh maaf ya, ini tuh harusnya ditambah 3 ditambah 6 ditambah 20. Dan semuanya tuh ditambah. Nah, 3 ditambah 6 ditambah 20 hasilnya 29. 6 ditambah 8 ditambah 24 hasilnya 38. 4 ditambah 9 ditambah 25 hasilnya 35. 8 ditambah 12 ditambah 30 hasilnya 50. Jadi hasil perkalian dari matriks A dan B yaitu 29, 38, 38, dan 30.
Nah, jenis perkalian pada matriks ini, yang kedua ada perkalian matriks dengan skalar. Nah, perkalian matriks dapat dilakukan suatu skalar K dengan aturan tiap-tiap elemen pada A dikalikan dengan K. K ini berarti konstanta ya teman-teman. Dan di sini ada contoh, misalnya di sini K-nya itu 3. K-nya 3, matriksnya ada A, B, C, D, E, F. Nah, si K ini kita kalikan dengan matriks ini. Ini ada si K dikalikan dengan matriks. Nah, jadi 3 kali A, 3 kali B, 3 kali C, 3 kali D, 3 kali E, 3 kali F. Nah, hasilnya berarti hasil dari perkalian dalam skalar itu. Nah, di sini ada contoh soal dari matriks perkalian dengan skalar. Kayak tadi ya, K-nya itu berarti di sini itu ada matriks K-nya itu berarti 5 dan matriksnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti matriksnya ini dikalikan dengan K. Kan K-nya 5, berarti 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 4, 5 kali 5, 5 kali 6. Nah, ini kita kalikan, kemudian nah si jumlah 5 kali 1 hasilnya 5, 5 kali 2 hasilnya 10, 5 kali 3 hasilnya 15, 5 kali 4 hasilnya 20, 5 kali 5 hasilnya 25, 5 kali 6 hasilnya 30. Jadi hasil dari perkalian skalar ini yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis ketiga perkalian, operasi perkalian pada matriks. Nah, di sini ada transpos matriks. Nah, transpos matriks A dinotasikan A pangkat T, didefinisikan sebagai matriks yang baris-barisnya merupakan kolom dari A. Nah, contohnya di sini ada matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan A pangkat T-nya itu berarti kolom sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi baris ini tuh kan bisa dilihat dari baris. Kan itu ada 2 baris 3 kolom. Kita jadikan nih si baris pertama dari A ini kita pindahkan. Ini kayak memindahkan ya. Ini pindahkan ke kolom. Ke kolom jadi A pangkat T. Kan di sini di matriks A itu jadi baris ya, berarti di A pangkat T itu jadi kolom. 1, 2, 3 itu jadikan kolom ke bawah. 1, 2, 3 kita tulis ke bawah. Nah, yang kedua 4, 5, 6 berarti baris kedua. Nah, di situ kita taruh A pangkat T-nya itu kolom kedua. Kita tulisnya ke bawah. 4, 5, 6. Nah, ini yang disebut transpos matrik, memindahkan baris ke kolom. Gitu, teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.